Ya, kita bersyukur karena Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Ya, boleh mendengar dan boleh mencerna makanan-makanan yang keras ya, supaya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Amin. Jadi saya juga sangat memuji dan menghargai semua belia-belia yang sudah memberikan investment ya, satu investment hari ini. Kehadiran Anda adalah sebuah investment yang akan memberikan satu keuntungan bagi Anda, karena apabila Anda mendengar kebenaran firman Tuhan, itu akan memberikan Anda satu lagi makanan yang boleh mendewasakan kita. Ya, jadi berarti tidak rugi kita berada di sini, tidak rugi kita mendengar kebenaran firman Tuhan, karena mendengar firman Tuhan itu membawa kita kepada kedewasaan rohani. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tema yang diberikan kepada saya di ceramah yang terakhir ya, karena besok tidak ada lagi ceramah, hanya ada sesi soal jawab ya. Jadi siapkan diri juga untuk bertanya ya, supaya biar sesat di sini jangan sesat di sana. Kalau sesat di sini kita bisa bertanya di sini, dan kita dituntun ya untuk mengerti hal-hal yang barangkali kita bingung, ataupun barangkali sesuatu yang kita memohon kepastian. Ya, membangun kerajaan Allah, panggilan dan tanggung jawab pengikut Kristus. Ya, dan kita lebih spesifik lagi membicarakan hal ini, khususnya dalam Matius ya, Matius 25 ayat 31 sampai 46. Ya, siapa di antara kita yang sudah baca ini sebelum kemah belia ini? Karena saya percaya ini sudah diwar-warkan kepada Anda, dan pasti kita juga pernah ataupun sudah membacanya ya. Bagaimanapun kalau belum, kita boleh mengikutinya ya. Saya coba meringkaskan isi penyampaian saya supaya kita boleh memahami ya, apalagi kita ini kan sudah mengasumsi gitu kak ya, sudah makan makanan yang keras, dan kita sangat-sangat letih, tetapi puji Tuhan Roh Kudus ada dalam diri kita yang memberikan kita kekuatan ya untuk boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi saya coba meringkaskan supaya kita boleh faham apa yang coba disampaikan oleh Injil Matius pasal 25 31 sampai 46 ya. Karena bagi saya yang paling penting adalah konsepnya ya, konsep ya. Apabila kita dapat apa sebenarnya konsep itu, maka itu akan menjadi pegangan kita sebagai orang-orang percaya ya. Nah, kalau kita melihat bahagian firman Tuhan ini, Matius 25, 31 hingga 46, seakan-akan ya, dia ada satu penjelasan lagi tentang penginjilan yang selalu kita mengerti. Biasanya kalau penginjilan itu yang selalu kita ambil itu dalam Matius 28, betul nggak begitu? Oke. Dan itu terus kepada terus terang mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Tetapi bahagian firman Tuhan ini kalau kita lihat ya, saya coba membawa kita melihat ayatnya, oke, untuk membuka
percakapan ya, khususnya dalam ayat 35 ya, saya terus pergi kepada ayat 35, dia katakan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku minum. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab, dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bilakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara-saudara, saya mau bertanya kepada Anda satu soalan. Apakah konsep kita apabila kita melakukan kebaikan kepada orang lain, apabila kita menolong orang lain, apa konsep kita? Apa dasar kita dalam kita menolong orang-orang dikatakan oleh Alkitab yang paling hina ini? Maksudnya yang tidak diperhatikan, orang-orang yang menderita. Apakah konsep kita? Apakah kita hanya mau mempedulikan jiwanya? Kalau kamu percaya Yesus, oke, confirm masuk surga. Jadi yang dia menderita itu, dia tiada pakaian, dia haus, dia lapar, dia di penjara. Oke, tidak ada yang peduli. Kita hanya peduli soal dia masuk surga atau tidak. Begitukah kekristenan, saudara-saudara? Lalu apa konsep kita? Nah, kalau kalau yang di seberang itu, kita pakai istilah seberang ya, kalau di sini, kalau mereka melakukan kebaikan, itu kredit kepada mereka. Betul nggak begitu? Yang dinamakan pahala. Semakin banyak kau melakukan amal, itu merupakan kredit bagi mereka. Sampai ada yang dijanjikan, ada yang dijanjikan sebuah hadiah apabila kamu melakukan ini. Ada pahala, kira-kira begitu ya. Memang begitu. Lalu kalau kita melakukan ini, adakah janji bagi kita yang percaya kepada Yesus, bila kita melakukan ini kita dapat pahala? Lalu kalau tidak dapat pahala ataupun tidak dapat gaji, apakah kita masih melakukan? Atau kita menganggap itu sebuah kerugian? Ini merupakan satu persoalan bagi gereja kita hari ini, khususnya kepada orang-orang yang menderita, orang-orang yang membutuhkan pertolongan ya. Bagaimana konsep kita terhadap mereka? Apakah kita itu sebagai orang percaya dari rumah pergi ke gereja, dari gereja ke rumah, atau kemudian dari rumah kemudian pekerjaan, dari pekerjaan pergi ke rumah, kemudian rumah hanya gereja. Adakah begitu? Jadi sebenarnya saudara-saudara, ini menjadi cabaran buat kita karena kita perlu ada konsep yang begini supaya kita boleh memperhatikan, memperdulikan orang-orang
di sekeliling kita. Memperdulikan orang-orang yang memerlukan. Memperdulikan orang-orang yang dikatakan di dalam Alkitab ini adalah paling hina. Itu sebab saya katakan tadi, konsep kita terhadap ini akan mempengaruhi tindakan kita. Bagaimana pemahaman kita terhadap perkara ini akan mempengaruhi tindakan kita. Kalau kita tidak punya konsep yang benar tentang ini, berarti orang yang menderita, orang yang yang dikatakan paling hina, kita merasa bahwa itu hal mereka. Hal kita ialah kerajaan surga sahaja. Jadi soal mereka menderita itu hal mereka, dan kita hanya urus kerajaan surga. Demikiankah, saudara? Oke, kalau kita melihat bahagian firman Tuhan ini, khususnya dalam Matius 25, dia sangat unik ya. Bila saya memperhatikan bahagian firman Tuhan ini, sebenarnya apa yang coba disampaikan dalam Matius 25 ini, apa yang saya perolehi ialah sebenarnya, next slide, dia memanggil kita, Tuhan memanggil kita membangun kerajaan Allah di bumi yang dapat dirasakan oleh dunia. Yang dapat dirasakan oleh dunia. Ada keadilan, ada kasih, ada kepedulian terhadap orang-orang yang memerlukan. Amin. Ada satu peristiwa, saya tidak mau sebut nama dia, nama tempat ini karena mungkin agak sensitif. Oke. Bila ada sebuah kejadian tsunami ya, tsunami di satu tempat, siapakah yang kumpulan pertama yang menolong? Kalau saya sebut seluar putih, kamu mau tangkap sudah? Kumpulan orang Buddhis, mereka yang datang cepat membantu. Lalu persoalan saya ialah, di mana orang percaya? Adakah kita hanya di gereja, kita mendoakan mereka yang sedang dalam bencana, atau justru juga kita menghadirkan surga di tengah-tengah orang yang menderita, supaya mereka dapat merasakan surga itu? Kalau kita melihat ya, doa Bapa kami ya, khususnya dalam ayat yang ke-10, dia katakan demikian, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi berarti ini merupakan panggilan orang percaya, khususnya dalam konteks ini, menghadirkan surga itu di bumi, ya, menghadirkan surga itu di bumi. Jadi menjadi orang percaya bukan hanya urusan surga, ya, tetapi ini panggilan kita, yaitu menghadirkan kerajaan Allah di bumi, di tempat kita berada. Jadi kita dipanggil ini, seperti yang saya katakan, ini bagian daripada panggilan kita, ya. Memang betul, gereja dipanggil untuk meneruskan misi Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia ini. Ya, sewaktu Yesus terangkat ke surga, sebelum itu dia memilih murid-muridnya untuk meneruskan. Sebab itu ada amanat agung. Ya, Matius 28. Tetapi juga dalam bahagian firman Tuhan ini juga membawa kita melihat bahwa dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi panggilan kita, saudara, tidak hanya soal jiwanya, tetapi juga orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang berkeperluan. Dulu waktu
saya belum terlibat dengan pelayanan penjara. Ya, saya selalu masuk penjara, tetapi bukan karena kesalahan saya, tetapi karena melayani banduan-banduan di dalam. Ya, dulu saya tidak mengerti, tetapi lebih mengerti lagi apabila saya masuk penjara dan berjumpa dengan mereka, lebih mengerti lagi kebutuhan orang-orang yang dalam penjara. Mula-mula saya sangat bukan takut kalau mereka itu serang saya. Tapi yang menjadi pergumulan saya ialah bagaimana mereka melihat saya sebagai seorang pendeta, dan sudah pastilah mereka yang dalam penjara itu adalah orang yang bersalah, betul nggak begitu? Jadi bagaimana saya melihat muka mereka? Kira-kira begitu. Bagaimana keadaan saya? Bagaimana mereka boleh menerima keadaan itu? Tetapi sebenarnya saudara, sangat luar biasa sekali karena benar-benar mereka memerlukan kasih. Memerlukan kasih itu. Jadi kehadiran kita di sana sebenarnya saya memberitahu kepada kita, ada sahaja anak-anak Tuhan di sana yang bertobat. Baru-baru ini di Kapayan ada 9 orang dibaptis. Di penjara. Dibaptis di penjara. Ya. Tetapi mula-mula konsepnya terlebih dahulu ialah, menurut saya ya, konsepnya ialah harus tulus. Bukan karena kita mau melayani mereka supaya mereka menjadi Kristen. Ya, itu menjadi kerinduan kita ya. Tetapi kalau nanti mereka tidak menjadi Kristen, apakah kita menghadirkan surga kepada mereka lagi? Itu persoalannya. Jadi yang paling penting yang saya dapat lihat dalam bahagian firman Tuhan ini, panggilan kita ialah menghadirkan surga di mana kita berada. Tidak kira nanti dia mau percaya kepada Yesus ataupun tidak, kita dipanggil supaya orang-orang yang di dunia ini mereka juga merasakan surga itu. Tidak hanya kita berbicara tentang surga, ya kan? Sepanjang beberapa waktu ini, dari kemarin sampailah hari ini, kita bicara soal kita diselamatkan, stand firm, ya. Tapi pada akhirnya kita dipanggil, ya, gereja dipanggil untuk peduli terhadap lingkungan kita, peduli kepada orang-orang yang memerlukan, supaya mereka merasakan surga itu, supaya mereka merasakan kasih itu, ya. Saya mau bertanya kepada kamu, seseorang yang berbicara tentang surga dan surga, ya, terus dia katakan surga itu begini-begini, berbanding dengan orang yang terus berbicara tentang surga dan orang yang menghadirkan surga kepada seseorang itu, di mana yang lebih menyentuh kehidupan seseorang? Yang berbicara surga kah atau yang menghadirkan surga? Yang menghadirkan surga. Jadi dalam bahagian firman Tuhan ini saya dapat menemukan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil, ya, dipanggil untuk menghadirkan, ya, ataupun membangun kerajaan Allah di bumi ini, di tempat kita berada. Next slide. Sebab itu saya katakan kita ada 2 kewarganegaraan. Satu, warga negara Malaysia ataupun Indonesia, ya Pak, ya, bagi Anda yang di Indonesia. Dan yang kedua ialah setelah kita menjadi milik Tuhan, oke, kita warga negara surga, ya.
kita adalah warga negara kita adalah surga. Kita warga negara surga sebab kita milik Yesus itu sendiri. Jadi kita sebagai warga Malaysia, kita ada tanggung jawab dengan negara kita. Betulkah begitu? Kita ada tanggung jawab. Jadi sebagai warga surga juga, kerajaan surga di bumi, kita ada tanggung jawab, yaitu menghadirkan, membangun kerajaan Allah di bumi ini. Ya, memang kita memperkuatkan, yaitulah tanggung jawab gereja, memperkuatkan anak-anak Tuhan. Tetapi pada akhirnya gereja bukan untuk gereja, gereja adalah untuk dunia ini. Amin. Dunia ini memerlukan kasih. Ada banyak tangisan di luar sana. Kita menghadirkan, membawa surga itu kepada orang-orang yang memerlukan. Saya kira mungkin jarang-jarang kita dengar kupasan begini kan. Yang biasanya kita mendengar itu pergilah, pergi menginjil. Kan begitu? Ya, teruskan menginjil, itu tugas utama gereja. Tapi jangan lupa, kita juga dipanggil untuk menghadirkan surga itu di tengah-tengah orang yang membutuhkan, ya, yang memerlukan. Next slide. Ya, kita mempunyai panggilan dan tanggung jawab yang tidak hanya berbicara mengenai kehidupan surga. Kalau kita bercakap tentang surga sahaja, susah nanti kita tidak mendarat di bumi. Kita tidak hidup di bumi. Ya, jadi akhirnya kita tidak akan mempedulikan orang-orang yang menderita. Bahkan orang-orang yang dikatakan paling hina. Ya, sebab itu kalau kita melihat satu ketika kami pergi ke Hong Kong, oke, di sana kami belajar bagaimana pelayanan sebuah gereja, yaitu Chung Chin Mission Hong Kong, TTM Hong Kong, ya. Mereka tidak hanya memberitakan Injil dengan mengongsikan iman itu sendiri, tetapi juga mereka juga menghadirkan surga itu di Hong Kong. Bagaimana itu? Mereka sediakan food bank untuk mereka yang tiada makanan. Mereka menyediakan tempat tinggal bagi mereka yang tiada tempat tinggal. Jangan kita lihat Hong Kong itu maju dan semua orang kaya. Ada ramai orang yang terpinggir, tiada tempat tinggal. Jadi mereka membawa surga itu kepada orang-orang yang memerlukan. Ya, orang-orang yang memerlukan. Dan mereka juga membina banyak sekali pusat-pusat yang sebenarnya menolong orang-orang yang berkeperluan. Dan sehingga akhirnya melalui ini juga ada ramai orang yang dapat dijangkau jiwanya. Karena telah mengalami kasih Tuhan itu dalam hidup mereka. Ya, maksudnya kita peduli dengan orang-orang yang memerlukan ini, sehingga kepedulian itu membawa mereka mengalami surga, mengalami kasih Tuhan. Ya, mereka mengalami kasih Tuhan, dan itu berarti kita tidak hanya di dalam gereja ini, ya, tetapi kita menghadirkan surga di tengah-tengah orang-orang yang memerlukan. Sehingga apabila mereka merasakan, mereka mengalami itu, ya, mereka bertobat kepada Tuhan dan jiwa mereka diselamatkan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat juga di negeri Sabah, ya, juga di sini ada beberapa pelayanan-pelayanan sosial yang dibuka untuk tujuan ini juga, ya. Seperti di Semenanjung ini yang saya tahu Malaysian Care, ya. Dan ada banyak lagi pertumbuhan yang dibuka, dan juga melibatkan gereja-gereja untuk mempedulikan orang-orang yang seperti ini. Ya. Nah, jadi
Ini bertitik tolak daripada kasih Allah yang besar kepada manusia. Ini ya, bertitik tolak daripada kasih Allah yang besar kepada manusia. Jadi berarti kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita. Kita melakukan itu baru kita diselamatkan seperti yang sudah dibahas oleh Dr. Deki. Tetapi karena kita diselamatkan, kita melayani Kristus. Ya, kita melayani Kristus. Jadi berarti siapapun yang kita layani, termasuk barangkali seseorang yang dikatakan di sini paling hina, yang barangkali mungkin menurut pikiran manusia tidak layak untuk dilayani barangkali, tetapi justru ketika kita melayani dia, sebenarnya kita melayani Kristus. Amin. Apapun yang kita lakukan kepada orang-orang, setiap orang, sama ada orang percaya atau bukan orang percaya, konsep kita ialah kita melayani Kristus. Kita melakukan pertolongan, bantuan-bantuan kepada mereka, kita mempedulikan mereka, itu karena kita melayani Kristus. Kita melayani mereka. Maksudnya bukan karena mereka juga, tapi karena Kristus. Itu yang pertama dulu. Maksudnya apapun yang kita lakukan, semua karena Kristus. Karena apa? Karena kita diselamatkan oleh kasih Tuhan yang besar. Ya, kita diselamatkan oleh kasih Tuhan yang besar. Dan hari ini kita sebagai respon kita terhadap kasih Allah yang besar itu, kita melayani Kristus. Bagaimana kita melayani Kristus? Kita melayani orang-orang yang membutuhkan. Karena dalam bahagian firman Tuhan tadi mengatakan kepada kita bahwa apabila kita melakukan kepada seseorang yang membutuhkan, seperti yang dikatakan tadi, lapar, haus, di penjara, tiada pakaian, ya telanjang tadi, ketika kamu melakukannya itu kepada seseorang itu, sebenarnya kamu melakukan untuk aku. Itu yang saya katakan. Apabila kita melakukan kebaikan-kebaikan bukan karena supaya pahala, supaya ada keuntungan kita lagi, tetapi keuntungan kita ialah kita sudah mendapat kasih Tuhan yang besar itu. Kita sudah diselamatkan. Hari ini kita dipanggil untuk melayani. Amin. Kita dipanggil untuk melayani. Melayani orang-orang yang dikatakan yang paling hina ini, yang tidak dipandang oleh dunia, yang terpinggir. Ya. Dan ini menjadi pergumulan cabaran yang besar juga buat gereja. Kalau kamu balik Sabah, bagi yang di Sabah, kalau kamu berhenti di traffic light, kamu lihat ya orang-orang pelau ya, mereka tidak ada selipar dan mereka meminta-minta dan sebagainya. Bagaimana kita melihat mereka? Dan kalau inilah konsep kita yang dikatakan, kalau kita melakukan kepada mereka, berarti kita sedang melayani Kristus. Inilah yang sebenarnya yang menjadi konsep kita sebagai orang percaya, supaya apapun yang kita lakukan, tidak hanya pelayanan dalam gereja, ya. Sebab itu saya katakan, tidak hanya kita ungkapkan dalam gereja itu selamat melayani, ya. Selepas doa penyerahan, tetapi selepas kita keluar, kita ucapkan selamat melayani. Karena apapun yang kita lakukan di luar sana kepada orang-orang yang dikatakan paling hina, sebenarnya kita melayani Kristus. Dan impact-nya ialah bila mereka mendapat pelayanan daripada kita, mereka mengalami kasih Tuhan itu dalam hidup mereka, dan mereka melihat Kristus di dalam kita. Amin. Mereka melihat Kristus di dalam kita. Dan kalau seseorang mengalami kasih Tuhan, berjumpa dengan Tuhan melalui pengalaman itu yang sebenarnya membuat dia mengalami Tuhan.
Dan seseorang yang mengalami Tuhan, pasti dia mau cari Tuhan. Amin. Siapa di antara kita di sini yang pernah mengalami kasih Tuhan? Angkat tangan. Pernah mengalami kasih Tuhan? Yes. Karena kita mengalami kasih Tuhan, sebab itu kita mau terus melayani Tuhan, kan? Saya sendiri ya, saya sendiri secara jujur, saya mengalami kasih Tuhan. Saya tidak layak. Dan semua kita tidak layak. Saya rasa saya tidak layak. Belum pun melayani. Belum pun mau jadi pendeta, menjadi pastor waktu itu. Belum pun begitu. Hanya mau diterima sebagai anak Tuhan, hanya mau diterima setelah bertobat, itu pun saya rasa tidak layak. Tapi bila saya mengalami kasih Tuhan, itu yang membuat saya jatuh cinta dengan Tuhan. Dan saya mau melayani Dia. Dan inilah sebenarnya yang menjadi aim kita. Kita melayani ya orang-orang yang memerlukan, supaya mereka mengalami kasih Tuhan itu. Ya, mereka mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, seterusnya, next slide. Kita melihat ya dalam Roma 12 ayat pertama, coba kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi, dasar kita ialah dasar kita melakukan kebaikan, dasar kita melayani. Ya, oke? Itu maksudnya pelayanan ya, ketika kita menolong orang-orang yang dikatakan yang paling hina, ketika kita menolong, membantu orang-orang yang memerlukan, sebenarnya itu pelayanan. Pelayanan. Ya. Jadi tidak hanya yang di gereja itu ataupun dalam ibadah itu pelayanan. Ketika kita melakukan pelayanan-pelayanan yang mencabar ini dikatakan pelayanan. Dan dasar daripada pelayanan itu karena kemurahan Allah. Ya. Karena kemurahan Allah. Inilah dasar kita. Dasar kita melayani di penjara. Dasar kita melayani di mana-mana yang diperlukan. Orang-orang yang memerlukan ini. Jadi ini panggilan kita, ya. Panggilan kita. Saya semakin bimbang, saya semakin takut kalau umat ataupun orang-orang Kristen hanya peduli rumah, gereja, kerja saja. Tapi kita tidak mempedulikan orang-orang yang memerlukan. Nah, bagaimana itu? Next slide. Nah, dikatakan di sini, sebab ketika aku lapar, diulang lagi ya, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi ini merupakan peneguhan ya kepada kita bahwa pelayanan kita ya adalah kepada orang-orang yang memerlukan. Ya, gereja kita dipanggil untuk merangkul, untuk mempedulikan dengan tindakan kita, ya, dengan kasih kita kepada orang-orang yang memerlukan. Ya, ini panggilan kita. Dan ini menurut saya perlu menjadi konsep kita sebagai gereja yang memperdulikan
orang-orang yang dikatakan yang paling hina, orang-orang yang memerlukan. Jadi itu berarti cabaran, ada pengorbanan ya yang perlu kita lakukan. Mungkin itu tenaga, mungkin itu keuangan kita. Ada harga yang perlu dibayar untuk melakukan pelayanan-pelayanan seumpama ini. Dan saya mau katakan ini juga merupakan salib kita, salib yang kita pikul sebagai orang-orang percaya. Ya, ini perlu menjadi konsep karena kalau ada jemaat kita yang susah, ataupun kalau ada jiran kita yang susah, kita ada konsep ini. Saya mau, bila saya melakukannya untuk dia, walaupun dia bukan orang percaya, bila saya melakukan untuk dia, ketika dia memerlukan, berarti saya melayani Kristus. Bila kita melayani dia, berarti dia merasakan kasih Tuhan. Dia sendiri berjumpa, dia melihat Kristus di dalam kita. Secara fisikal, Kristus tidak kelihatan lagi. Nanti kedatangan kedua kalilah baru kita lihat. Seperti dalam kisah para rasul itu. Seperti mana dia terangkat, nanti kita akan lihat lagi. Tetapi pada hari ini, bagaimana dunia melihat Kristus, yaitu melalui orang-orang percaya. Melalui orang-orang percaya. Melalui kasih kita. Ya, melalui kasih kita. Tindakan kasih kita. Kita sudah mengalami kasih Tuhan, dan biarlah kita juga mengapply, menerapkan kasih itu di dalam pelayanan kita. Baik di gereja, sesama orang percaya, juga kepada orang yang belum mengenal Kristus. Mereka adalah ladang pelayanan kita. Amin. Ladang pelayanan kita. Ya. Nah, jadi pelayanan tidak hanya di gereja, tetapi di dunia ini. Dunia di mana kita berada, kita menghadirkan surga itu. Ya. Nah, dalam bulan 6 ini, Brother Lawa, bulan 6 kah itu? Yang kita mau lakukan pelatihan itu. Ya, dalam bulan 6 ini, kita akan melaksanakan pelatihan di Sabah. Kita sudah mulai, kita ada 15 paroki di Malaysia ini, dan kemudian kita bahagikan kepada 5 zon, dan di sini kita kita tidak menggabungkan dengan paroki yang ada sana. Kalau di sana kita gabungkan sehingga 15 paroki itu tinggal lagi kita bahagikan kepada 5 zon saja. Jadi di sini adalah 1 zon, ya, 1 zon. Jadi kita akan membuat pelatihan, penginjilan melalui Alpha, ya, melalui Alpha, dan nanti ya ini akan membawa kita menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, ya. Jadi siapkan untuk pelatihan ini 12 orang untuk membuat kita melatih supaya nanti pasukan ini akan memperkuat pasukan misi ataupun penginjilan di dalam paroki ini, ya. Nah, jadi pelayanan tidak hanya di gereja tapi di dunia ini. Dunia di mana Anda berada. Jadi melalui pelayanan Alpha ini kita boleh melakukan di tempat pekerjaan kita. Dan dimanapun kita berada, kita pergi, kita ada kawan-kawan tim badminton, ya kita Alpha dulu. Karena Alpha ini sangat bagus, karena mula dengan makan, kemudian menonton video, dan kemudian nanti ada perbincangan. Ya. Jadi bagaimana kita masuk dalam dunia ini? Jadi bagaimana kita masuk dalam dunia ini, itulah kita perlu meresap dalam dunia ini, yaitu kita perlu memiliki konsep ladang pelayanan kita tidak hanya di gereja, tapi di mana kita berada, kita menghadirkan surga di sana. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, next slide. Jadi kita melayani mereka yang hina, bukan supaya mereka menjadi orang percaya. Itu memang kerinduan kita, tapi itu bukan yang menjadi
sepertinya itu tujuan utama kita. Harus, kira-kira begitu. Kalau saya lakukan kebaikan kepada kau harus masuk Kristen. Ini tidak tulus. Tetapi di sini kita dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah. Nanti kalau mereka merasakan kasih Tuhan, mereka akan mencarinya. Ya, jadi bukan supaya mereka menjadi percaya, tapi karena Kristus, ya. Itu ya, karena Kristus. Karena Kristus. Kalau kita membuat kebaikan supaya mereka percaya, dan satu hari nanti selalu kita melakukan kebaikan kepada mereka, tapi mereka tidak pada percaya, sudahlah, stop bantuan sebab kamu tidak percaya. Tidak ada kasih kan di sini. Walaupun mereka belum percaya, kita tetap melayani mereka. Itulah konsep di sini ya. Jadi ini akan membantu mereka melihat Yesus pada hari ini, ya, tanda kutip. Yesus pada hari ini melalui orang-orang percaya. Dan apabila mereka melihatnya melalui kepedulian orang percaya, kita telah membawa surga itu kepada mereka, dan saya yakin dan percaya bahwa orang yang mengalami kasih Tuhan melalui pelayanan kita, pasti mereka juga diproses ya oleh Roh Kudus untuk dimenangkan jiwanya. Sebab mereka mengalaminya. Ya. Pasti mereka tertanya-tanya kenapa mereka baik? Kenapa mereka melakukan kebaikan? Kita melakukan kebaikan karena Kristus telah lebih dahulu melakukan kebaikan kepada kita. Telah melakukan kasih sayang kepada kita. Dan sebab itulah kita perlu menyalurkan kasih Tuhan itu kepada dunia. Supaya dunia ini juga merasakan surga itu. Merasakan Tuhan Yesus itu dalam kehidupan mereka. Next slide. Jadi berarti saudara, melayani Allah berarti melayani sesama. Ya, maksud kita melayani Allah itu juga kita dipanggil melayani sesama. Dan sesama ini tidak hanya orang-orang percaya. Sesama ini adalah orang, manusia, ya. Jadi kita dipanggil, ya, melayani sesama kita. Dalam Yohanes 12 ayat 26, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saya mau highlight di sini ya. Di mana dikatakan, di mana aku berada. Oke, di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Apa yang kita boleh paham di sini? Di manakah Yesus berada? Di manakah Yesus berada? So, kalau kita melihat bahagian firman Tuhan ini dalam Matius, ya, khususnya dalam Matius 25 ayat 31 sehingga 46. Dia katakan, kalau kamu melakukan kepada orang yang paling hina ini, sebenarnya kamu melakukan untuk aku. Berarti saudara, di mana ada keperluan, di mana ada kebutuhan, di mana orang-orang yang menderita, di mana orang-orang yang memerlukan, sebenarnya di situ Yesus berada. Di situ Yesus berada, dan dikatakan, di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Jadi ini merupakan cabaran untuk kita semua ya, berada di tempat masing-masing. Ada di antara kita yang belajar, ada di antara kita yang bekerja sebagai belia, dan tempat pekerjaan kita juga ada di mana-mana ya. Jadi ini panggilan kita. Di mana Yesus berada, di situ pelayanku berada. Kita dipanggil untuk ini, ya. Di mana ada keperluan, di situ pelayanku berada. Jadi dalam gereja ada pelayanan yang diperlukan, seperti pemusik, ini kan, seperti pimpin pujian,
Dan semua ini diisi, ada pelayan-pelayan supaya dapat dipenuhi pelayanan di sini. Supaya gerejanya semakin hari semakin maju, ya. Dan demikian juga saudara, ketika kita di luar, dimanapun kita berada, kita juga dipanggil. Di sana ada keperluan pelayanan. Seperti mana di dalam gereja juga ada keperluan pelayanan itu, di luar sana juga ada keperluan itu. Seperti mana Yesus mengatakan, apabila ada orang yang haus, apabila orang ada yang lapar, ada yang tiada pakaian, ada yang di penjara, ada yang sakit, dia katakan, di situ aku berada. Kalau kamu melakukan itu berarti kamu melakukan untuk aku. Ya. Jadi biarlah ini menjadi konsep kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang caring, ya, yang concern, yang love, ya. Sebagaimana Tuhan kita peduli dengan kita, mengasihi kita, biarlah kita juga mau menghadirkan surga itu di tengah-tengah dunia ini, di mana kita berada. Sebenarnya ramai orang yang berkeperluan. Keperluan itu tidak hanya soal uang, ya. Sebagai contoh, ketika ada orang yang sedih, berduka cita, kalau kau bagi uang pun dia tidak akan terhibur. Tapi ketika kau melawat dia akan dihibur. Walaupun kita tidak berkata apa-apa, kehadiran kita boleh menghibur mereka, ya. Dan apalagi kalau ada kata-kata semangat, ada kata-kata dorongan yang kita berikan. Ada ramai orang yang memerlukan di akhir-akhir ini. Dalam dunia kita yang penuh dengan kesibukan, baiklah gereja memperlahankan kelajuan supaya kita boleh melihat kiri dan kanan. Saya mau membawa kita melihat bahwa pada zaman Yesus, ya, dia boleh melihat orang-orang yang berkeperluan, boleh melihat orang-orang yang sakit kusta, orang yang buta dan sebagainya. Kalaulah pada waktu itu Yesus menggunakan kereta, ya, dengan kelajuan yang hari ini 120, 140, dia dapatkah lihat orang-orang yang memerlukan? Tidak kan? Nah, jadi ini maksudnya hari ini kehidupan kita terlalu laju. Baiklah kita memperlahankan, oke? Memperlahankan, maksudnya kita boleh melihat orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang memerlukan, dan itu berarti tidak hanya kita peduli pelayanan kita di gereja, tapi kita diperlukan, kita adalah pelayan-pelayan yang dikatakan oleh Yesus, di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Ya, nah, saya mengakhirinya dengan tulisan Mother Teresa. Ya, ini dia sangat populer, ya. Dan kalau kamu melihat pada waktu dia meninggal dunia, wah, ramai orang yang menangis, ya, di dunia, di negara di mana dia melawat, ya. Banyak yang merasakan pertolongan daripadanya. Nah, jadi dia katakan, give your hands to serve, in your heart to love. Ya, pelayanan Tuhan itu tangan kita. Ya, biarlah kita juga memberikan kehidupan kita. Sekali lagi, tidak hanya di gereja, tapi juga pelayanan di luar sana yang memerlukan. Dan biarlah pelayanan kita di sana, kita menghadirkan surga, dan biarlah juga mereka merasakan itu, dan apabila mereka merasakan, biarlah juga mereka juga boleh mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka. Inilah namanya penjangkauan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini, memberikan satu lagi konsep kepada kita dalam pelayanan, supaya memperkayakan kita dalam pelayanan, supaya ketika kita melihat orang-orang yang berkeperluan, saya mau melayani dia, sebab ketika saya melayani dia, saya melayani
Kristus. Kita membawa Kristus kepada orang tersebut. Amin. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, mungkin hal-hal begini kami terlepas pandang. Kami mengira pelayanan itu hanyalah di dalam gereja sahaja. Dan kami juga barangkali tidak melihat kalau orang-orang yang memerlukan di luar sana adalah ruang ataupun tempat pelayanan kami. Hari ini Tuhan, biarlah firman Tuhan bekerja di hati kami, yang menuntun kami, yang membentuk konsep kami, supaya kami sebagai belia Kristen tidak hanya melihat pelayanan di gereja, tetapi di luar sana ada banyak tempat pelayanan. Di luar sana adalah ladang Tuhan. Dan ada ramai orang-orang yang memerlukan pelayanan di luar sana. Tuhan, jadikan kami sebagai pelayan-Mu. Di mana ada keperluan, di situ kami berada. Dan biarlah juga mereka boleh mengalami kasih Tuhan melalui pelayanan anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Kami bersyukur Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih semua, Tuhan memberkati.